Saya kan juga penasaran kalian tuh mukanya seperti apa. Kalau kalian di jalan ketemu saya gitu somehow, coba ditegur ya gitu. Soalnya saya nggak pernah lihat kalian semua gitu. Jadi saya pengen tahu sebenarnya mahasiswa-mahasiswa saya itu seperti apa sih gitu. Oke, kita mulai hari ini dengan review yang kita pelajari di hari Selasa. Nih, kalian mungkin sambil buka slide UI-nya, saya sambil share screen juga. Topik tentang GUI itu sedikit topik pengenalan front end, gitu ya. Yang tentu saja itu berbeda dengan pemrograman back end. Gitu. Kalau front end, kebanyakan kita akan memakai kelas yang memang sudah di-define oleh Python, udah disiapin sama library-nya Python. Itu instead of kita bikin sendiri, kecuali ketika kalian punya udah tergabung ke perusahaan ya, misalnya kalian front end-nya mungkin udah pakai kelas yang diadaptasi ke aplikasi tersebut gitu. Sedangkan kalau sekarang selama jadi mahasiswa kita kebanyakan pakai kelas-kelas yang default yang memang generiknya Python atau GUI platform yang lainnya ya di Python. Kita belajar GUI platform TK Inter di Python, ada PyQt, kalian bisa coba pelajari sendiri kalau memang kalian ingin tentunya kalian bisa fokus ke hal yang sana. Kan sebentar lagi liburan nih. Dulu tuh waktu zamannya liburan tuh semangat banget ya ikut-ikut pelatihan atau misalnya belajar keterampilan tertentu yang kita nggak bisa pelajarin pas lagi kuliah. Kalau kuliah kan waktunya mepet banget ya. Ya cuma berapa bulan, 4 bulan, 5 bulan terus belum terlalu dalam gitu. Nah, kita biasanya pakai waktu liburan untuk belajar konsep-konsep baru. Gitu. Kita pakai kelas TK Inter, yaitu kita isi instrukturnya, lalu kita jalankan TK Internya dengan memanggil method namebook. Kalau tambahin judul, kita tinggal langsung tambahin judulnya aja dengan memanggil window.title. Kita juga bisa set ukurannya dengan memanggil window.geometry. Terus kita mengenal widget atau komponen sederhana yang banyak dipakai, label. Label ini digunakan untuk menuliskan sesuatu teks ya pada GUI. Gitu. Jadi kalau kita mau nampilin ke GUI itu nggak bisa print aja gitu. Kalau print aja itu akan tampil di terminal gitu. Jadi kita perlu siapkan tempat, either label atau button atau misalnya entry gitu untuk menaruh teks tersebut. Gitu. Lalu kita belajar juga mengenal button yang tidak, ini komponen basicnya ya. Biasanya kalau kita buat widget itu kita memberikan pointer atau reference ke master window-nya. Di sini adalah root ya. Lalu ada teks. Nah, teks di sini untuk kita mengirimkan string yang akan ditampilkan pada window yang kita buat. Kalau kita mau nambahin function pada button, kalau button diklik maka terjadi sesuatu, kita perlu define atribut comment-nya. Nah, atribut comment ini menerima input berupa fungsi. Jadi master.distro ini merupakan suatu fungsi. Tetapi dalam pendefinisiannya kita tidak memakai tutup kurung, buka kurung seperti kita memanggil fungsi. Gitu karena kenapa? Karena itu adalah pada step ini kita hanya memberitahu
Kalau misalnya button ini diklik, maka panggil fungsi yang namanya master.destroy. Gitu. Jadi dia bukan ini tuh bukan calling function langsung, tapi memberikan reference yang akan menjalankan fungsi yang dipanggil gitu. Jadi di sini tuh lebih ke arah argumen ya. Jadi posisinya nama fungsinya itu jadi argumen, bukan kita langsung memanggil fungsinya gitu, tapi kita memberikan dia nama fungsinya sebagai argumen. Jadi kita tidak perlu menambahkan buka kurung tutup kurung. Kalian masih bertanya-tanya, Bu, kalau misalnya saya punya fungsi, lalu fungsinya tersebut butuh argumen, apa yang perlu dilakukan? Tentu saja ada banyak cara ya kita untuk mempassing argumen. Buat itu jadi variabel yang bisa diakses, itu juga salah satu cara. Cara lain adalah kalau untuk yang komen ini bisa menggunakan, saya nggak ajarin di sini, supaya tidak terlalu kompleks. Itu. Namun kalau kalian butuh secara spesifik, kalian bisa googling sedikit ya gitu ya, how to TK inter gitu, TK inter passing argumen metodenya seperti apa gitu. Oke, banyak hal lain yang lebih urgent untuk diajarkan terkait topik ini. Ini contohnya tadi kalau kita punya function sapa ya sendiri. Gitu. Terus ini kita juga bisa men-set atribut lain, misalnya kita men-set warna dari tulisannya, atau kita mau setting background dari tulisannya seperti apa, kita bisa panggil atribut FG dan BG. Gitu. Terus ini kemarin kalian coba buat sendiri. Pada bagian ini, let's say kita punya satu window, kalau tambah diklik dia akan menambahkan 5 plus 1 gitu ya, jadi 6. Lalu kita klik lagi jadi 6 plus 1 dan seterusnya. Kalau kurang, nilai yang ada di sini itu akan berkurang juga. Nah, ini kan suatu label. Di dalam label itu ada satu teks. Nah, teksnya ini kita simpan sebagai variabel, karena kalau teksnya string kan nggak mungkin kita tambahkan biasa kan. Kalau string ditambahkan biasa kan akhirnya kita hanya mengappend string tersebut. Jadi kita perlu menyimpan self.hitungan itu sebagai suatu integer yang kemudian ditampilkan pada self.label. Jadi di sini teksnya nanti berisi self.hitungan. Lalu untuk komennya kita bisa menambahkan metode yang akan dijalankan. Untuk menambahkan, misalnya kita bisa panggil nama metodenya tambahin. Untuk mengurangi, kita bisa panggil metodenya kurangi, gitu ya. Jadi di sini tambahin, di sini kurangi. Yang langkah pertama dilakukan adalah kita mengupdate nilai variabel self.hitungannya dulu. Nah, setelah kita mendapatkan pas nilai tersebut ke labelnya. Gitu. Ada banyak cara, salah satu caranya adalah kita bisa membuat di sini menggunakan dictionary, kita akses atribut dari self.label. Atribut yang terkait ini adalah atribut teks, gitu ya. Jadi ini bisa kita set, nilainya adalah self.hitungan yang terbaru. Ini cara pertama. Cara kedua, kita juga bisa mengakses melalui function config. Jadi label itu punya function config, dan di config ini kita bisa set teksnya adalah self.hitungan. Ini cara lain, jadi bisa kita buat seperti ini. Gitu. Jadi ada dua ya langkahnya, bisa pertama, bisa kedua.
Bu, gimana sih saya tahu caranya ini, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada cara lain untuk, karena kita di sini ya, dalam pemrograman GUI hanya memakai method yang udah ada untuk mengcustomize si komponen-komponennya, berarti kita perlu membaca dokumentasi CK-Inter yang disiapkan oleh Python. Saya sudah memberikan linknya di Skille. Kalian kalau mau customize itu bisa baca lebih jauh atribut apa yang kita perlu akses dan lain-lain. Gitu ya. Terus berikutnya ini contoh solusinya. Ini atributnya tadi ya, udah. Nah, ini contoh atribut-atribut yang lainnya selain yang udah saya sebutin. Jadi selain background, ada foreground, ada width juga bisa kita update. Kalau nggak kita update, berarti nanti width dari komponennya itu akan sesuai dengan panjang teks yang kita miliki. Kita juga bisa ngatur ini fontnya di label itu seperti apa. Ini common ya, common widget properties. Artinya ada widget properties yang spesifik pada komponen tersebut. Misalnya untuk button dia ada widget comment gitu. Jadi ini hanya yang umumnya aja ada di hampir semua tipe widget. Sekarang ada pertanyaan dari teman kamu. Pertanyaannya cukup menarik. Bu, saya mau tanya, apa gunanya self.master sama dengan master? Kenapa kita perlu menambahkan atribut master pada kelas myFirstGUI? Oke. Nah, ini kan ada di sini kalian lihat ya. Bentar ya, saya mau annotate pakai tablet dulu. Jadi pertanyaan teman kamu, kenapa sih Bu kita siapin atribut self.master? Gitu tuh nggak pakai self.master bisa. Ini sebenarnya, bentar ya. Ini pertanyaan temanmu, kenapa sih kita perlu define? Bentar ya. Nah, kenapa kita perlu define ini? Kenapa kita perlu define self.master sama dengan master dan nah, kenapa kita perlu define itu dan kenapa kita perlu menambahkan atribut master pada kelas myFirstGUI? Gitu. Jadi di sini kalau kalian perhatikan, kita kan butuh bikin suatu frame ya, window gitu ya. Kalau dalam konteks window di sini ada minimize, ada ini, ada seperti ini. Nah, tuh. Kontainer ini adalah instance atau objek dari kelas PK. Gitu. Nah, kita mau buat ini
sebagai suatu argumen pada konstruktor suatu kelas, misalnya kelas penghitung. Kita buat kelas penghitung. Itu kelas penghitung itu mempunyai atribut berupa master. Yang master ini merujuk pada mainframe. Nah, ini kan tadi buat menjalankan TK Inter ya. Nah, berarti ini kan TK Inter yang kita buat, ini inisiasi frame. Ini dengan kata lain, atau kita sebut juga running the frame, gitu ya. Frame-nya dijalankan. Nah, setelah kita inisiasi, frame-nya kan harus dikirimkan. Kenapa dikirimkan? Karena ketika kita punya frame dan kita punya label, misalnya saya punya label di sini, label ini kan butuh kontainer atau tempat. Misalnya saya punya button di sini, dia juga butuh kontainer atau tempat. Gitu. Jadi kita perlu passing the master frame gitu, atau the main frame gitu. Jadi ini adalah kita sedang passing main frame supaya ketika kita buat labelnya itu mengenali siapa sih, mana sih objek mana yang merupakan main frame dari si label ini gitu. Jadi ini kita butuhkan di sini. Jadi ini jawaban kenapa kita perlu menambahkan master pada kelas my first GUI atau kelas menghitung. Lalu kenapa kalau misalnya udah dipas, kenapa perlu kita buat kayak gini, Bu? Self.master sama dengan master. Ini sebenarnya agak kiri dikit ya. Kenapa kita perlu buat seperti itu? Master yang dipas di argumen itu hanya dikenali, skupnya itu hanya sampai sini. Jadi master dikenali dalam skup dari function dunder unit. Gitu. Let's say saya mau supaya fungsi tambahnya itu juga bisa membuat label baru, misalnya label titik nextnya misalnya sukses, lalu di pack gitu ya, kan biasanya di pack ya untuk menampilkan label tersebut. Nah, ini dia akan butuh tempat nih, kontainer, taruh di mana ya labelnya gitu. Oh, saya mau tambahin labelnya itu di dalam kontainer yang kita miliki, yang master. Berarti kan di sini sebenarnya dia perlu mengakses master. Tetapi tambah ini nggak ada passing master, jadi dalam scoop ini tidak, master itu tidak dikenali. Siapa sih master gitu. Nah, untuk itu kita buat satu atribut namanya self.master, ya, yang skupnya itu keseluruhan objek, keseluruhan dari kelas ini. Sorry, sampai sini ya. Di sini. Gitu. Jadi kalau saya butuh mengakses master di dalam tambah itu juga bisa gitu dengan mengakses self.master. Gitu. Kebetulan dalam konteks ini masternya tuh cuma dalam scope init aja, jadi nggak masalah. Kalaupun di sini kalian ganti self.master itu juga would be fine karena dia akan merefer ke hal yang sama.
Tapi di luar dari dev ini, master itu tidak di luar dari init, master itu tidak dikenali. Oleh karena itu kita coba buat master sebagai instance variabel sehingga bisa diakses oleh function-function yang lainnya. Iya, jadi sewaktu-waktu dibutuhkan di function lain, kita bisa pakai dengan mengakses self.master ya, bukan master aja, nggak pakai self. Gitu. Oke, semoga itu memperjelas. Terus kemarin kita juga coding font ya, updating font. Simply ini nggak terlalu ribet. Jadi label ini kita bisa set atribut fontnya berapa. Itu lalu kita bisa langsung set di sini Courier new bla 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 bold 40 gitu, bisa kayak gitu, atau kita buat satu objek yang bertipe font. Itu jangan lupa nanti di sini seharusnya diselipin satu parent apa sih namanya? Reference ke library from tkinter.font import. Jadi ini bisa diakses, dieksekusi. Ya, ini tadi widget-widgetnya ada button, ada label, ada frame ya sebenarnya yang tadi kita. Ini dia bisa berisi widget-widget yang lainnya kalau frame. Oke, jadi frame itu anggapnya sebagai suatu kertas, lalu kita bisa menambahkan objek ke sana, kumpulan-kumpulan widget di sana, tapi widget itu adalah suatu placeholder buat kita menempatkan misalnya string atau integer atau apapun itu gitu ya. Nah, kita hari ini akan belajar Canvas. Entry kayaknya udah belajar kemarin, ada menu button, radio button. Ada teks juga. Gitu. Tapi kita mungkin nggak akan terlalu detail ya belajarnya. Kalian cukup dikenalkan elemen-elemennya aja. Nah, di sini coba kita punya entry. Kemarin udah bahas ya. Kita punya entry. Entry itu apa? Entry itu kalian bayangin sebagai text field dalam suatu form. Ada objek namanya entry. Nah, entry tadi menerima master, lalu kalau user masukin something, kayak misalnya saya masukin Ferguso di sini. Saya mau Ferguso ini bukan cuma dimasukin aja, tapi kita simpan atau kita proses lebih lanjut. Gimana caranya? Kita assign input dari user ke dalam suatu variabel. Jadi input dari user itu ditampung oleh variabel self.nama. Nah, karena ini adalah tipenya string, berarti kita define self.nama adalah suatu string. Nah, string pada tkinter ini ada yang namanya string object, string var. Gitu. Jadi nggak pakai string yang biasa, tapi kita pakai suatu objek dari kelas string var. Nah, string var ini memungkinkan kita untuk menyimpan suatu string, gitu ya. Dia ada suatu TK objek yang menyimpan suatu string. Gitu. Terus ada juga yang tipenya double, invar atau boolean var, ini digunakan sesuai kebutuhan. Jadi ingat ya, string var itu objek. Untuk mengakses nilainya kita perlu memanggil dengan method get, atau kalau kita mau mengubah kita bisa panggil method set. Ini value yang baru. Itu jadi di sini ketika let's say text variable udah. Nah, ketika di sini kan ada button oke ya.
Oke, itu akan memanggil method edit nama. Nah, edit nama itu dia akan pop-up window namanya show info. Dia formatnya akan berisi self.nama. Di sini bukan self.nama aja, tapi self.nama.get. Kalau kalian inputnya self.nama aja, yang dicetak adalah reference to object string var, bukan string var. Itu kalau self dot nama dot get, dia akan mencetak nilai dari objek self dot nama. Gitu. Jadi untuk aksesnya perlu pakai get dan set. Gitu. Nah, ini contoh show info ya. Kalau ada selain show info, ada lagi kayak show warning atau show error, itu juga ada. Gitu. Nih, kalau kalian pakai show info, akan muncul pop-up window yang bentuknya seperti ini. Jadi di sini nggak ada minimize atau maximize. Sedangkan kalau yang tadi, ketika kalian ngerjain yang sapa, di sini, ini kan sebenarnya bikin window baru ya. Artinya dia bukan pop-up window gitu, kayak bikin frame yang baru. Kalau bikin frame, dia akan muncul ini gitu. Labelnya bisa ditaruh di sini. Kalau show info tadi kita tidak bisa menaruh label. Hanya bisa mengirimkan teksnya apa sih yang ditampilkan oleh si info ini. Gitu. Oh, teksnya adalah Halo Ferguson. Kalian tinggal pilih ya, kalian mau pakai yang mana. Kalian mau bikin dia ditampilkan di frame, terus ditampilkan di frame tersebut, atau cukup nampilin kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian pakai show info juga, ini oke-nya nih udah pasti ada nih. Gitu. Jadi ini nggak perlu dibuat lagi button. Kalian cuma tinggal fokus pesan apa sih yang akan ditampilkan pada show info. Gitu. Terus ini ada kelas daftar mahasiswa. Oke, saya mau hapus dulu. Saya upload ya di Zoom Setbox supaya kalian bisa coba. Yang mana nih tadi ya, daftar mahasiswa. Ini kalian bisa coba sendiri. Coba jalanin ya daftar mahasiswa, lihat behavior-nya akan seperti apa. Ya, ini ada satu message lagi ke saya, tapi saya sedang mencoba mencerna maksudnya. Pertanyaannya apa? Halo Alfredo. Ini kebutuhannya gimana Alfredo? Coba dijelasin dulu deh. Tes. Suara saya masuk nggak? Masuk, Bu. Ada Alfredo kah?
Jadi pertanyaan Alfredo, kalau di sini kan self.field nama sama dengan entry titik-titik-titik. Nah, self.field nama aku pakai get bisa nggak ya, Bu? Jadi nanti manggilnya self.field nama.get gitu ya? Oh, nggak bisa kalau itu. Soalnya self.field nama, field nama ini merupakan suatu objek entry dan dia kalau kita pakai get, apa yang di return-nya? Coba ya, bentar saya. Yang pasti dia tidak mereturn entry yang tadi. Coba saya coba dulu ya. Bin self.field nama, bentar ya. Yang lain saya punya daftar mahasiswa, silahkan dicoba dulu ya. Nama dot. Iya, coba saya screen share ini. Jadi kan tadi itu tadi kan gini ya bentuknya. Terus kalau saya punya entry, saya masukin sesuatu, dia akan disimpan ke variabel self.nama. Gitu. Nah, kalau misalnya ini nggak ada, kalau misalnya, Bu bisa nggak sih kita langsung panggil aja, ya udah self.field_nama.get. Nggak bisa ya. Nggak bisa mendapatkan entry tersebut gitu. Coba. Atau saya show-nya di sini deh. Dot field nama. Bisa ya ternyata. Menarik. Ternyata bisa loh. Coba saya stop dulu. Nah ya, tutup semua. Menarik. Iya, ternyata bisa ya. Menarik juga. Saya berpikir juga nggak bisa. Di sini entry-nya self.name harus kita langsung update dari nama gitu ya. Self.nama.get. Saya berpikir harus kayak gini gitu. Ternyata kalau kita pakai field nama.get ternyata bisa. Emang dia kan tulisannya di sini cuma return the text ya, cuma saya nggak tahu nih teksnya, ini kan udah polymorphism ya, jadi perlu dipelajari lebih lanjut yang akan dikembalikan beneran teksnya atau bisa jadi objeknya atau apa gitu. Ternyata bisa, Alfredo, terima kasih loh informasinya. Gitu. Terus
Kalau gitu berarti self dot namanya nggak butuh dong Bu. Ya sebenarnya tergantung kebutuhan sih, tergantung desain code-nya. Mungkin kalau cuma kayak gini aja, kebutuhan kita cuma showing kayak gini aja, ya mungkin kita nggak perlu ini gitu. Tapi masa ya kalau kita perlu, let's say kita perlu modif ya isinya gitu. Apakah kita yang mau kita modifikasi apakah entry-nya atau variabel namanya gitu. Kalau ini kan kita cuma yang kita proses adalah variabel namanya gitu. Kalau ini kan yang kita proses bentuknya adalah suatu entry, beda jenis objeknya gitu. Jadi emang yang dalam konteks ini yang kita mau lakukan adalah kita memang memproses si string var-nya, si namanya itu. Gitu. Tapi kalau emang saya kebutuhannya cuma segini aja dan nama itu nggak mau kita proses lebih lanjut, ya sebenarnya bisa pakai self.field_nama.get. Gitu. Oke, terima kasih Alfredo informasinya. Saya pikir nggak bisa. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah bahas sampai sini. Terus jadi ke sini daftar mahasiswa kalian coba jalanin, itu kalian bisa lihat ya. Nanti entry-nya itu namanya akan di-append ke daftar gitu. Jadi kan kalau kita klik daftarkan akan dipanggil nih method self.daftar. Ketika self.daftar dipanggil, maka kita lihat di sini daftar mahasiswa punya kelas atribut yaitu daftar MHS. Ini akan di-append dengan nama mahasiswa yang baru dimasukin. Tadi bisa self.nama.get, bisa juga self.fieldnama.get. Gitu. Terus kita tampilkan siapa sudah didaftarkan dan yang ada daftar yang kita miliki isinya apa saja. Gitu. Nah ini bisa kita kosongin lagi self.namanya, tapi ini ya sesuai kebutuhan aja sih. Kita kan yang menentukan behavior programnya mau seperti apa. Itu lalu di sini sekarang kita mau bahas mengenai radio button. Kalian perhatikan dulu ya. Nah, oke. Mudah-mudahan cukup terlihat. Di sini kalian perhatikan dulu penjelasan saya. Habis itu untuk nyoba-nyobanya saya ada code ya. Nanti saya share ya. Let's say saya punya radio button seperti ini. Saya mau buat nih sesuai gambar ini ya. Ada pria, ada wanita. Gitu kan biasanya kalau radio button satu diklik, yang satu lagi jadi unclick gitu kan. Nah, untuk itu maka variabel yang menyimpan nilai dari radio button ini harus sama antara pria dan wanita. Gitu karena kita mau kalau nggak pria ya wanita kayak gitu. Kalau misalnya kita refer ke dua variabel yang beda, misalnya pria variabelnya nilai P, wanita variabelnya nilai W. Kalau kayak gitu berarti radio buttonnya bisa kita klik dua-duanya gitu. Bukan satu diklik satu lagi unklik gitu, tapi dua-duanya bisa dipilih karena dia nge-refer ke variabel yang berbeda. Jadi untuk membuat mereka dalam satu grup kita perlu assign variabel yang sama. Itu. Nah, dalam radio button ini yang disimpan, yang ditampilkan memang pria dan wanita ya, teksnya kan pria dan wanita. Tetapi kita mau menyimpan nilainya dari kalau pria itu nilainya 0, kalau wanita nilainya 1. Kita makanya perlu value di sini. Gitu.
Terus value-nya apa? Jadi nanti ketika ini dieksekusi ya saya klik wanita misalnya, nilai 1 akan di-assign ke self.nilai. Jadi self.nilai saya klik wanita, yang terjadi adalah self.nilai akan di-assign nilai 1. Klik pria, self.nilai akan di-assign dengan nilai 0. Gitu. Nah, terus ini kita mau kasih metode tertentu, kalau misalnya dipilih, maka ketika diklik, maka dia akan mencetak nilai dari self.nilai gitu ya. Jadi di sini dipanggil karena dia adalah tadi 01 itu adalah suatu integer, jadi saya simpan di dalam self.nilai itu adalah integer objek TK inter infaraja, maka saya bisa akses dengan get seperti ini. Jadi self.nilai.get ini akan di print kalau enggak 0, 1. Gitu. Terus kita juga bisa menampilkan gambar. Nah, gambar kalau kita nggak mau tambahin library khusus, kita bisa menampilkan dengan menginsert pada label. Gitu. Jadi sama seperti halnya ini, misalnya kita punya label ya. Label ini bisa berisi teks atau bisa berisi gambar. Gitu. Nah, misalnya let's say kita mau isi dengan gambar, maka perlu kita siapkan satu variabel image sama dengan foto image. Jadi objeknya adalah merupakan objek dalam kelas foto image. Lalu filenya kita kasih reference ke file tersebut. Di sini gunung.gif ya, di mana gunung.gif itu berada dalam satu folder yang sama dengan my first GUI misalnya gitu. Lalu di-assign ya ke sini. Image kan merupakan salah satu atribut ya. Image sama dengan merupakan atribut dari kelas label. Gitu. Jadi kita bisa menginisiasi suatu label dan kita assign image-nya sama dengan img. Jadi image-nya adalah suatu objek dari kelas foto image. Nah, kalau udah kita lakukan sampai sini, ini baru kita bikin objeknya, tapi belum kita tampilkan. Untuk menampilkan, maka dieksekusi bagian ini. Jadi ini untuk menampilkan gambar. IMG. Gitu ya. Nah, tadi keterbatasannya kalau pakai modul default-nya, kita harus punya gambar yang formatnya GIF. Bu, kalau gambar saya JPG, berarti harus saya update dulu dong. Iya, gitu. Bu, kalau ada cara lain nggak sih? Ada, yaitu dengan menggunakan library eksternal namanya Pillow. Nah, karena ini library eksternal, artinya kita perlu install dulu dengan menjalankan pip install Pillow gitu ya. Jadi requirement-nya adalah prerequisite-nya kita perlu menjalankan ini supaya kita bisa panggil modul image TK dan image yang ada di dalam library Pillow. Gitu. Jadi ini memerlukan akses ke modul atau library Pillow. Terus kita bisa bikin ya image-nya, misalnya ada suatu image tk.photoimage. Nah, image.open my image-nya. Ini untuk kasih tahu bahwa kita memanggil open yang berada di dalam kelas image. Gitu.
Terus kita set lagi, label adalah ini, kita buat instansiasi objeknya, lalu ini kita mulai render di image ya. Nah, sekarang kita mau membuat menu. Kalian bayangkan di sini kita punya suatu frame yang dalam konteks ini namanya adalah root ya. Ini adalah frame-nya nih yang kita buat. Nah, di frame ini kita mau menambahkan menu bar. Menu bar isinya apa? Isinya adalah menu-menu, yaitu menu 1 dan menu 2. Gitu. Lalu setelah itu kita mau tambahin menu button. Untuk menu 1 misalnya di sini komennya adalah open. Gitu ya, atau di sini adalah exit misalnya gitu. Atau close. Misalnya seperti itu. Apa yang perlu dilakukan? Sekarang kita lihat langsung ya ke code-nya biar kalian kebayang. Saya stop dulu. Saya share yang screen-nya. Nah, saya punya seperti ini nih. Nah, ini ada root. Root adalah yang luar. Ini root-nya. Ini root. Gitu. Lalu ada menu bar. Menu bar adalah yang ini. Lalu di bawah dalam menu bar ada lagi menu-menu di bawahnya. Gitu. Lalu kayak gini ya, menu. Ada sapa, ada keluar, ada ini. Sekarang kita lihat satu persatu. Nah, kalian fokus ke sini ya. Kalau kita jalankan ini, yang terjadi adalah kita buat menu, tapi belum ditambahkan ke gambar. Gitu. Yang pertama kita buat menu yang punya parent container self.master. Nah, kita assign dia ke variabel menu bar, lalu kita mau set supaya si masternya itu juga memiliki objek menu, atribut menu. Dia nilainya adalah si menu bar yang barusan kita buat. Jadi ini instance objeknya kita buat, menu barnya masih kosong. Lalu kita menambahkan, kalau di sini kita menambahkan menu bar ke master container ya. Nah, seperti itu. Lalu kita siapkan dua menu. Tuh, jadi di sini kita siapkan dua menu. Adalah menu 1 dan menu 2. Jadi menu bar kita tambahkan add cascade, labelnya menu 1 dan add cascade labelnya menu 2. Coba kita jalankan apa yang kita peroleh. Nah, udah ada 2 nih. Gitu. Kalau yang ini tier off-nya itu 0. Yang ini tier off-nya itu 1. Ada strip-stripnya di sini. Kalau kita klik, dia akan muncul, tapi nggak kelihatan. Nanti kalian akan saya show lagi. Oke, jadi ini baru kita membuat menu barnya, udah selesai. Sekarang kita mau nambahkan menu button. Gimana caranya?
Tadi ya untuk menu yang pertama kita mau tambahkan menu button sapa. Jadi di sini saya run, sekarang udah ada sapa gitu. Untuk yang menu kedua saya mau tambahkan komen 2.1. Lalu saya mau tambahkan lagi di sini keluar. Iya, nah, tutup. Nah, kayak gini. Kita run, maka diperoleh menu, ada sapa dan ada keluar. Yang menu 2 ada tear off-nya nih, kelihatan nih ya. Lalu ada komen 2.1. Kalau kita klik yang tear off-nya, dia akan membuat menunya itu berada di luar. Jadi kayak seolah-olah itu window baru, padahal bukan ya. Tapi ya efek aja sih sebenarnya, variasi efek menunya. Itu karena kita tadi pasang tear off. Gitu. Nah, sekarang kita mau tambahin kapabilitas menu 1. Itu mau saya tambahkan kapabilitas, ini saya kasih nama tadi sapa ya, karena mau pakai yang udah ada. Jadi di sapa kalau diklik dia akan menuliskan ciao, diklik dia akan menutup GUI-nya. Nah, ini bisa kita add di bagian menu buttonnya, komennya self.sapa dan komennya self.master. Self.master ini pasti error. Karena master tidak dikenali dalam scope ini. Ya, gitu langkah-langkahnya. Yang tear off udah kelihatan ya. Jadi fungsinya kalau tear off kita bisa kayak mengeluarkan menunya dari main window-nya. Oke, kita lihat lagi yang sudah screen share-nya. Ada satu lagi yaitu Canvas. Nah, Canvas ini kita kayak menyiapkan satu komponen. Di dalamnya kita bisa mengisi dengan circle atau rectangle gitu ya. Lalu bisa juga kita isi dengan arc, ini rectangle, ini oval, ini juga oval. Ini adalah arc. Ini adalah polygon. Satu lagi kita bisa mengisi line. Gitu. Jadi kalau kalian mau buat gambar bisa. Nah, sederhananya, let's say kita punya, oh ya yang tadi saya share dulu deh sebelum lebih jauh, saya share yang tadi supaya kalian bisa coba ya. Saya share code-nya di Zoom. Nah, itu yang my first GUI. Oke, sekarang saya punya Canvas. Ya, kanvasnya seperti ini. Nah, pertama ini sama ya, masternya apa, title-nya apa, lalu kita mau set objek kanvas, widget kanvas, ukurannya berapa, 200 kali 100, background-nya mau warna apa. Nah, di kanvas kita bisa membuat suatu persegi panjang, 10, 10, 190, 90. Nah, 10, 10, 190 ini adalah titik ya. Titik di sini dan titik di sini. Jadi untuk membuat suatu rectangle kita tidak perlu mendefinisikan titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, tapi cukup 2 titik. Kiri atas dan kanan bawah. Ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Koordinatnya.
Gitu. Bagaimana sistem koordinatnya itu bekerja? Dia bukan mulai dari, misalnya saya punya kanvas kayak gini, dia mulai dari ini 00 gitu ya. Ini X, terus di sini 00, bukan seperti ini. Dia mulai dari posisi kiri atas. Itu kiri atas ini adalah 00. Gitu. Jadi kalau di sini kiri atasnya 00, kanan bawahnya 200, 100. Saya membuat rectangle-nya di tengah ini, saya define yang ini, dan define ini. Ini nggak usah di-define, ini nggak usah di-define. Nah, objek saya nanti secara otomatis dia akan mengukur X-nya, difference-nya atau panjangnya itu adalah 100 dan tingginya adalah 60. Ini 60. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya let's say kita punya oval. Oval pun sama. Ini kan sebenarnya oval itu adalah suatu rectangle yang dalamnya diisi gitu ya dengan oval. Jadi kita cuma perlu mendefinisikan X1, Y1 dan X2, Y2-nya berapa. Lalu untuk line kita perlu definisikan titik awalnya di mana, akhirnya di mana. Lalu untuk poligon di sini contohnya segitiga ya, tapi sebenarnya bisa kalian tambahkan. Poligon kalian perlu define titiknya 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Nanti dia secara otomatis akan membuat garis. Saya maunya segi 4, ya udah berarti tambahin lagi X4, Y4. Kalau mau segi 5 berarti X5, Y5. Gitu, titiknya di define. Gitu. Ini contohnya ya. Kalian bisa akses code-nya, bentar saya kasih di chat ya. Nah, kalian bisa akses. Nah, sekarang saya mau kita break dulu 2 menit aja sampai 11.15. Ini kita break sebentar, kalian bisa pelajari dulu apa yang sudah ada. Berikutnya, saya nggak akan terlalu detail untuk topik berikutnya, karena kalian mungkin bisa coba code yang ada di slide. Gitu. Dan sebenarnya gini, intinya itu adalah kalian tidak perlu menghafal semua. Kalian cuma perlu tahu komponennya apa aja, atributnya apa aja. Nanti kalau kalian mau akses atau apa, ya tinggal baca dokumentasinya lagi gitu. Jadi nggak terlalu ini. Dan kalau mau lebih jago lagi gitu ya, kalian ya sering-sering ngoding aja gitu, nanti akan hafal tuh otomatis kalau button butuh atribut apa aja, kalau misalnya label butuh apa aja, teks butuh apa aja, dan lain-lain gitu. Jadi nggak usah worry untuk ngafalin satu-satu karena udah ada tugasnya IDE ya untuk menampilkan seluruh atributnya, tinggal kita belajar pelan-pelan menggunakannya gitu. Oke, enaknya ngoding sekarang tuh gitu, ID-nya tuh udah sangat-sangat powerful. Beda dengan zaman dulu, apalagi zaman-zaman cuma ngodingnya lewat apa tuh command line. Wah, itu harus hafal tuh satu-satu. Bolak-balik lihat library-nya. Bentar, saya salah share screen. Bentar ya, saya share dulu. Let me check. Oke, tadi ini ada widget text. Widget text di sini mirip ya sama entry tadi. Bedanya adalah teksnya bisa lebih banyak gitu daripada
entry. Entry kan tadi kayak cuma satu kotak kecil gitu. Ini kotaknya lebih banyak. Kalian coba pelajarin. Ini intinya adalah widget text yang ini. Kalian buat teks, lalu kalian bisa set panjang dan tingginya berapa. Lalu kalian bisa menambahkan event listener di sini. Ada key press nih. Key press, eventnya adalah key press. Ada event yang lain ya. Nah, kalau key press artinya ketika suatu keyboard diketik gitu ya, dia akan melakukan recording. Record itu apa? Record adalah menampilkan karakter yang dikirimkan tadi, gitu. Akan dicetak gitu. Caranya apa? Terus ini untuk menampilkan ya, pakai biasa text.pack. Yang ini kalian abaikan dulu. Kita akan lihat di layout manager nanti. Oke, lanjut ya. Nah, ini event-event tadi ada key press ya. Jadi ketika suatu keyboard diklik atau ada ketika misalnya button di push gitu, button mouse di push atau return key kita pencet enter. Ada key release kalau misalnya kita mau angkat gitu ya key-nya. Atau misalnya ketika mouse-nya bergerak dan lain-lain. Ini ada banyak event yang bisa kalian gunakan. Caranya gimana? Tadi di sini di bind, terus di sini kalian sebutin nih eventnya apa? Key press kah? Atau key release kah? Atau motion kah? Gitu. Kalau misalnya ini eventnya kalau user klik control dan left klik mouse button, maka kalian bikin kayak gini. Control strip button -1. Gitu ya. Karena kan button -1 ini kalau left mouse button diklik. Kalau mau eventnya itu ketika user klik left mouse button dan right mouse button. Jadi kalian klik di sini button 1 dan button 3. Gitu. Kalau misalnya user pencet D, ini kan key press strip D ya, berarti dia pencet D dan enter. Dan kemudian enter gitu ya. Oh ya, ini perlu dilihat, yang ini simultaneously, artinya control dan button ini bareng-bareng dikliknya, yang ini after button 1, lalu button 3, after key press D, lalu return, kayak gitu. Jadi ini diklik dulu baru yang ini gitu. Jadi eventnya kayak gitu. Terus ada lagi button 1 diklik yang left sambil mouse-nya digerakin. Nah, ini gitu event pattern gitu. Jadi bind itu dia menerima input berupa event pattern dan metode apa yang dipanggil ketika event pattern tersebut terjadi. Ya, ini fokusnya di sini nih. Nah, oke. Ini contohnya kita punya button, lalu mau ada button 1, klik hello, hello-nya dijalankan, single klik button 1, kalau double klik left mouse ya, ini double one itu berarti left mouse diklik 2 kali, kita mau quit gitu. Jadi dia akan cetak double klik, so let's stop. root.destroy. Yang ini cuma nempelin aja. Jadi ini pakai bind. Nah, ini mouse motion kalian coba ya nanti. Key-nya di sini. Bind sama dengan motion, terus eventnya apa? Eventnya method motion-nya dipanggil. Dia akan mencetak posisi mouse-nya ada di mana. Gitu. Ini msg.config sama aja kita set background dari message-nya jadi hijau, font-nya jadi ini gitu ya. Jadi bisa kalian define atributnya saat
konstruktornya dibuat atau kalian define dengan memanggil method config. Terus ini ada canvas drawing. Ini latihan sih, jadi kayak kita mau buat satu GUI kayak gini. Ini canvas ya, yang ini. Canvas, susah nih. Ini canvas. Saya nggak bisa notet ya. Saya tulis di sini aja. Ini canvas. Nah, ini canvas. Terus di sini ada save. Di sini ada button save. Nah, ini ada namanya scroll text ya. Gitu. Ini kanvasnya itu sorry ya, ini bukan kanvas berarti. Ini scroll text. Saya lupa kalau ini my notepad, bukan my pen gitu. Jadi beda sedikit. Oke, kita lihat di sini apa yang dilakukan. Kita mulai dari ini nih, button 1 begin. Berarti dia kalau kita klik left mouse akan dipanggil mulai. Nah, mulai itu apa? Dia akan mencari posisi X dan Y. Itu. Terus yang ini oke. Saya ingat ya. Ini my notepad, yang ini emang beda ya. Ini emang canvas drawing ya. Lalu yang ini bind button 1 plus motion. Jadi kalau kita hold mouse left click, terus kita gerakin, itu kita ngedraw. Gitu. Draw itu apa? Draw itu di-define di sini. Draw itu adalah canvas.createLine. XY dari XY posisi terakhir sampai posisi yang baru gitu, yaitu posisi event.x.event.y gitu. Jadi ini akan kita siapkan kanvas, lalu kita menggambar di kanvas tersebut. Kalian coba ya, ini menarik. Lalu ada satu lagi, my scroll text, ini beda. Nah, kok scroll text itu dia, let's say kita bikin notepad sederhana. Nah, di sini kita buat ya 3 elemen. Yang pertama, adalah teksnya yang merupakan instance dari scroll text. Yang kedua adalah button yang akan melakukan saving. Gitu. Nah, user bisa memasukkan input di scroll text. Ini user input text pada scroll text ya. Itu terus ini pack ya, intinya sih cuma lebih ke arah taruhnya di mana sih gitu. Terus ini fokus ya, jadi fokusnya di situ. Terus button ketika di save dia akan baca file mynotepad.txt dan melakukan writing. Habis itu dia akan mengambil nilai dari scroll text-nya dari awal sampai terakhir itu dan akan disimpan ke dalam file notepad. Ini akan baca input di scroll text,
lalu simpan di my notepad.txt gitu. Ini sederhana banget ya. Ini contoh nanti gue yang muncul. Nah, ini bagian terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu adalah layouting di dalam TK Inter. Nah, TK Inter itu sebenarnya kalian sejauh ini tuh udah coba layouting, yaitu dengan memanggil method pack gitu. Jadi ada 3 geometry manager ya untuk yang digunakan untuk layouting posisi dari komponen-komponennya widgetnya. Ada pack manager, ada grid manager, ada place manager. Kalian sebenarnya selama ini pakai yang ini. Gitu ya. Jadi pack manager ini yang paling simpel. Artinya gini. Untuk pack manager kalian tidak perlu define secara eksplisit posisinya di mana, tapi dia punya pengaturan default. Yaitu kalau kalian misalnya let's say punya label gitu ya, ini adalah window frame. Saya ada master tulisan, dia akan bikin label di sini. Lalu let's say saya mau tambahin button ya. Button. Dia akan tambahin di bawahnya. Gitu. Lalu apalagi misalnya saya punya di sini lagi label baru, dia akan tambahin di bawahnya. Jadi posisi dari komponen widgetnya itu relatif terhadap komponen yang lain. Kalian selama ini memanggil self.label.pack. Nah, self.label.pack ini bisa kalian modif. Let's say saya punya, ini modifikasi yang sederhana dulu ya. Ini ajarinnya. Oke, saya punya pack manager ini ya. Nah, kalian coba, ini yang biasanya kita lakukan. Tulisannya kebaca kan ya? Cukup besar kan ya? Terus ini coba dijalankan ya. Kalau dijalankan, kalian bisa dapat yang seperti ini nih. Ini yang default. Jadi panjang dari labelnya itu sepanjang-panjang teksnya. Sekarang saya mau update. Ya nggak rapi ya. Nggak bagus gitu. Coba saya tambahkan fill X. Nah, coba kita tambahkan. Kalian lihat di sini bentuknya. Ternyata dia akan filling sepanjang X ini gitu. Jadi semuanya, oh ya saya belum screen share ya. Nah, ini akan di-fill semuanya nih dari ujung sini sampai ujung sini. Gitu. Jadi kalau ini semua saya tambahin fill X, akan seperti itu. Nah, kan jadi dia penuh semuanya. Sekarang mau saya tambahin lagi, misalnya adalah pet X. Itu sama dengan 10. Yang ini saya tambahin lagi pet Y sama dengan 10. Kita mau lihat bedanya ya. Nah, ini padding. Ya, pad itu padding. Kalau misalnya saya tambahin pad X sama dengan 10, artinya di sisi kiri dan kanannya, untuk yang pertama, ini akan diberikan padding. Jadi nggak akan langsung nempel sampai ujung banget gitu ya. 10. Tapi kalau pad Y, dia akan memberikan padding pada atas dan bawahnya. Sekarang saya mau ubah lagi. Saya mau tambahin di sini side left ya. Misalnya gitu. Dan kita akan lihat bedanya.
ketika saya bilang side left, dia tidak mulai dari atas, tapi dia mulai dari kiri. Gitu. Coba semuanya saya side left. Nah, dia akan, si green-nya akan lanjut ke kiri ya, di left sini. Buttonnya, misalnya saya mau ubah yang ini blue-nya di kanan. Kita lihat. Nah, kita lihat blue-nya sekarang di kanan. Bisa juga saya taruh di bawah misalnya. Misalnya saya taruh di bawah. Nah, ini akan taruh di bawahnya. Gitu. Jadi, posisinya itu seperti itu. Dan akan relatif terhadap yang lain. Ini kalian boleh coba ya. Saya share code-nya di chat ya. Itu yang pack. Selanjutnya kita punya lagi yang modelnya grid. Nah ya, saya share slide ya sekarang. Bukan screen lagi. Ini pakai tadi fill. Terus ini juga sama ya, site-nya di-update. Selain Pack Manager, ada yang Grid Manager. Kalau Grid Manager, dia akan bikin tabel. Gitu, dia akan menggunakan sistem tabel. Jadi, widget akan ditempatkan pada sel di baris dan kolom tertentu. Let's say saya punya ini ya, perhatikan di sini bagian, nah, kita misalnya dari sini ya, di bawah. Pertama saya punya widget namanya message, tulisannya message of 3 rows and 2 columns. Saya tambahin, saya panggil grid. Ini semua menambahkannya bukan pakai pack, tapi pakai grid. Pakai grid, pakai grid, pakai grid. Di sini di define grid row 1, kolom 1. Berarti dia akan berada di baris pertama, kolom pertama. Oke, berarti kalau misalnya ini saya bagi, ini ada row span ya, ada row span, ada kolom span. Apa sih row span sama kolom span? Jadi let's say kita punya tabel kayak gini ya. Satu lagi deh. Ini ada 5 baris ya. Terus ini ada 3 kolom. Nah, kadang kan saya mau judulnya di sini. Judul. Jadi semua ini adalah judul. Terus misalnya saya mau mulai dari sini ya, nomor 1, 2, nama A, B, C, D, E. Nah, judul ini dia membentang dari kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka kita tulis row span-nya, call span-nya, ini judulnya, sama dengan 3. Let's say saya punya alamat. Alamat ini saya mau pakai 2 baris kayak gini. Gitu. Berarti di sini ini row span-nya sama dengan 2. Jadi
entry pada bagian ini membentang 2 baris gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ini row 1 kolom 1, row span-nya 3, kolom span-nya 3. Berarti dia membentang 3 baris. Gitu. Terus di sini ada 2. Nah, gitu ya. Ini bentuk grid-nya yang dibuat. Ini baris, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Itu jadi yang message dia berada pada row span 3, row span 2. Berarti di sini dia akan sepanjang row span-nya 3 ya. Sorry, row span-nya 3. Sepanjang ini message. 3 baris, 2 kolom. First name berada pada baris pertama kolom ke-3. Nah, di sini. Last name dia baris kedua kolom ke-3. Berarti di sini. Itu. Lalu entry-nya pada baris pertama kolom ke-4 dan baris kedua kolom ke-4. Itu. Lalu get name berada pada baris ketiga kolom ke-4 di sini. Ini kosong ya, kosong. Gitu. Jadi kalian menempatkan widget-widgetnya itu pada suatu tabel. Jadi kalian bikin dulu grid-nya, terus posisinya di mana nih? Gitu. Nah, ini contoh lainnya yang pakai model grid ya, tapi ini pakai for loop gitu. Jadi di sini place grid-nya itu sesuai dengan looping-nya. Satu lagi, ada yang namanya place manager. Kalau place manager apa? Kalau place manager, kalian menuliskan X dan Y-nya secara spesifik di mana. Let's say label ini, yang pertama labelnya itu taruh di titik 00. Label kedua ditaruh di titik 100. Label ketiga ditaruh di titik 50-50. Gitu kalau place manager. Jadi 3-nya. Yang pertama adalah pack ya. Kamu menspesifikkan posisinya relatif terhadap yang lain. Yang kedua dengan menggunakan table pakai grid, ingat berapa X-nya. Dan sebagai penutup, GUI memudahkan interaksi terdiri atas berbagai macam komponen atau widget, dan kita bisa memberikan event listener di sana. Itu juga dapat dimodifikasi widget tersebut, dan kita bisa menggunakan layout manager untuk mengatur penempatan widgetnya. Ini contoh-contoh variasi GUI-nya ya. Itu. Jadi nanti kalian bisa bentuk sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Mudah-mudahan paling nggak kalian mendapatkan apa sih kayak komponen-komponennya, terus atribut-atributnya apa saja gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sesi kelasnya. Saya udah show ini ya slide-nya yang versi PDF buat kalian coba-coba code-nya. Gitu. Oke. Kalau begitu, sampai ketemu nanti di hari Selasa. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya sehat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.